wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lala Nabila Chandra dalam program Learning Journal hari ini. Jumlah informasi aktual akan kami sajikan untuk Anda. Berikut liputannya. Selamat malam pemirsa, sebuah kelompok mahasiswa ilmu komunikasi menyampaikan presentasi mengenai jurnalisme investigasi dalam sebuah kelas yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma. Perkuliahan daring berjalan dengan lancar, namun materi yang kami berbeda hari ini menyisakan tanda tanya sebesar bagi kami masa depan profesi kami. Kami membahas dua topik vital, yaitu tantangan misinformasi dan krisis kebenaran serta di tengah banjir informasi. Apakah fakta masih relevan dan bagaimana jurnalisme bertahan ketika algoritma lebih berkuasa daripada redaktur? Mari kita ulas lengkapnya dalam jurnal pembelajaran hari ini. Pemirsa, hal pertama yang ditekankan di kelas tadi adalah bahwa kita sedang berada dalam fase truth decay atau krisis kebenaran. Sebuah era post-truth di mana emosi dan opini seringkali mengalahkan fakta objektif. Namun, kita harus jeli membedakan musuhnya. Kami belajar membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi salah yang tersebar tanpa niat menipu, mungkin sekedar salah paham. Namun yang jauh lebih berbahaya adalah disinformasi, yaitu informasi yang salah dan sengaja disebar untuk menipu, manipulasi opini, atau bahkan mendestabilisasi masyarakat demi keuntungan politik dan ekonomi. Di Indonesia, dengan penetrasi internet yang tinggi, namun literasi yang belum merata, tantangan ini menjadi sangat relevan. Lantas, mengapa hoax dan disinformasi begitu mudah menyebar? Materi kuliah menyoroti peran teknologi dan distribusi digital. Algoritma media sosial menciptakan apa yang disebut echo chamber dan filter bubble. Algoritma ini hanya menyajikan konten yang sesuai dengan profil kita, memperkuat bias keyakinan awal, dan memecah belah kita dalam polarisasi yang tajam. Ditambah lagi tekanan ekonomi media digital yang mengajar klik dan kecepatan, seringkali mengorbankan verifikasi mendalam demi viralitas. Dampaknya sangat fatal. Kepercayaan publik terhadap media dan institusi terus-menerus, terutama di kalangan anak muda. Batas antara fakta dan opini menjadi kabur dan pada akhirnya melemahkan demokrasi dan akuntabilitas publik. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana jurnalisme dapat bertahan dan berkembang di masa depan. Pada sesi pembahasan masa depan, jurnalisme demokratis, kami melihat secerca harapan melalui adaptasi teknologi. Tren masa depan menunjukkan penggunaan artificial intelligence atau AI dan big data mengubah cara produksi berita. Namun, perlu diingatkan kembali bahwa teknologi ini bukan hanya untuk menggantikan jurnalis, melainkan sebagai alat bantu untuk memperluas kapabilitas. Dua genre baru masuk dan mulai naik daun, yaitu data journalism yang berbasis analisis data mendalam dan solution journalism yang tidak hanya melaporkan masalah tapi juga menawarkan wawasan solusi bagi publik. Ini adalah kunci agar media tetap relevan dan bermanfaat. Namun, tantangan ke depan juga tidak ringan. Dominasi algoritma bisa mengurangi keberagaman informasi dan suara yang muncul. Selain itu, ketergantungan dalam mengancam independentasi redaksi. Kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran hari ini sangat jelas. Masa depan jurnalisme demokratis tidak terjadi secara otomatis. Ia menuntut keberanian serta beradaptasi untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas, serta tetap berfungsi sebagai watchdog atau pengawas kekuasaan. Media yang mampu mengintegrasikan teknologi, menjaga independensi, dan melibatkan warga agar berada di posisi terbaik untuk melayani demokrasi. Fakta yang harus kembali menjadi raja di atas emosi. Dari Gedung Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, saya Lala Nabila Chandra melaporkan untuk pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini kembali ke studio. Bagi pemirsa, itulah dia berita informasi terkini dari jurnalisme investigasi, teknik reportase dan investigasi berita. Saya Lala Nabila Chandra yang bertugas dan
Saya Lena Blia Chandra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.